Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratul Rizkia dari PAI semester 5 pagi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pengembangan pembelajaran Quran hadis di MTS dan MA. Adapun tugasnya yaitu menganalisis dari buku MTS dan MA. Adapun analisis buku MTS ini kami mengambil dari bab 6, yakni yang berjudul Menggapai Kebahagiaan dengan Sabar dan Syukur. Ya, sebelum kita menganalisis, marilah kita perlu kita ketahui bahwa ada beberapa aspek-aspek. Yang pertama aspek faktual, yaitu terdiri dari nama tokoh, definisi, istilah dan bahasa. Kemudian ada yang kedua itu ada aspek konseptual, yang mana terdiri dari ayat-ayat Al-Quran ataupun isi kandungan dari hadis dan Al-Quran. Kemudian aspek prosedural itu terdiri dari kriteria, ciri-ciri, dan yang keempat itu ada metakognitif, yang mana sesuai dengan yang relate dalam kehidupan sehari-hari. Di bab 6 ini terdapat 3 aspek, yaitu aspek faktual, konseptual, dan prosedural. Untuk yang pertama, ini ada aspek faktual, yang mana terdapat fakta atau bahwa Allah itu menjanjikan kepada manusia atau menjanjikan kepada semua manusia akan kehidupan yang bahagia. Kemudian yang di bawahnya itu ada menurut definisi, manusia yang beruntung adalah manusia yang mampu menjalani ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua, di bagian ini ada aspek konseptual, yang mana terdapat isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Di sini juga di bawah ada hadis. Masih konseptual, di tabel ini masih mengandung dari ataupun kandungan hadis di atas tersebut. Kemudian di slide selanjutnya ini masih ada hadis yang di atas. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki 2 sifat ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Ya, di sini kemudian ada aspek prosedural. Yang pertama itu di tabel itu ada kriteria atau ciri-ciri syukur terbagi menjadi 3. Kemudian yang kedua itu ada dari Abdullah bin Abbas Rasulullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan. Adapun seorang hamba yang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka harus bersabar. Selanjutnya, setelah kita menganalisis buku MTS, kita lanjut menganalisis buku MA. Kami mengambil dari bab 4, yakni yang berjudul Al-Quran Mukjizat Nabiku. Bagian yang pertama ada aspek faktual, yang mana di bagian nomor 1 itu fakta dalam penggunaannya kata mukjizat hanya diperuntukkan pada hal-hal yang luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bagian yang kedua itu ada definisi, yang mana definisi i'jaz Al-Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin. Di bagian nomor 3 itu ada nama tokoh, yakni ada nama tokoh Profesor Quraish Shihab berpendapat bahwa kemujizatan Al-Quran terbukti karena Al-Quran mampu melemahkan orang-orang kafir pada zaman itu. Untuk selanjutnya, ini ada prosedural. Di bagian pertama itu ada kriteria. Suatu hal dapat dikategorikan sebagai mujizat karena memenuhi syarat-syarat berikut. Sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Mujizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh